Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Berdiri. Pemimpin doa yang dapat membuat nyanyi Tasya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali mensaji kepada yang Tuhan, karena pada pagi hari yang tidak harap menunggu kekal kembali sekalian Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan memberi pelajaran kami, bukalah pintu pikiran kami untuk menjawab soal-soal yang berkaitan kami Tuhan. Kami yang berdosa segala dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Doa selesai. Syabrok kepada Bapak Gubernur Salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Baik, Pak. Benar, baik. Benar. Ya. Sekarang Bapak tanya, mana sekretarisnya? Berapa yang absen? Siapa yang hadir? Dari 23 siswa semua hadir, tidak ada yang absen. Ya, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran atau materi pembelajaran yang pertama, kita belajar tentang perpangkatan. Ya, pernah dengar perpangkatan, nak? Benar. Jadi perpangkatan itu ada yang pertama adalah bilangan berpangkat. Siapa yang tahu pengertian bilangan berpangkat? Hah? Dengarkan baik-baik sebelum Bapak tulis di depan. Bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan, yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Paham nak? Nanti lebih jelasnya Bapak tulis nanti di depan. Itulah dulu materi yang pertama yang saya sampaikan kepada anak-anak. Sebelum kita belajar, maka yang pertama adalah kita bagi dulu kelompok. Ya, kita bagi dulu kelompok. Berapa semua nak? 23. Jadi kalau kita bagi 5 kelompok, berarti ada siswa 1, 2 kelompok terdiri dari 4. Maka jumlahnya berapa nak? 8. Jadi 3 kelompok lagi itu berapa lagi nak? 5 1 kelompok. Jadi kita bentuklah menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama silakan dibuat kelompoknya nak. Jadi ingat bahwa kelompok ini kita buat nama kelompoknya nama buah-buahan. Jadi nanti kelompok 1 sampai kelompok 5 sebutkan nama kelompokmu. Buah apa yang kau sukai? Kan ada seperti itu anak-anak menyukai sebuah nama-nama buah kan? Ya, silakan kelompok pertama bentuk dulu kelompoknya lah. Dalam waktu 1 menit. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 lah, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 5. Ya, terima kasih anak-anak Bapak yang telah
bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Sebelum kita memulai pembelajaran materi pelajaran, kita masuk dulu main game, yaitu ice breaking ya. Ice breaking. Ini dengarkan. Kalau nanti dimainkan ice breakingnya, ada nanti sebuah nama saya buat. Jadi kalau misalkan saya bilang nanti botak adalah kepala. Ingat, saya bilang nanti botak kepala. Saya bilang nanti batuk mulut. Saya bilang nanti batik yaitu baju. Ya, silakan semua berdiri. Ayo. Nah, konsentrasi saja. Nanti kita perlombakan kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, kita perlombakan. Siapa nanti benar-benar konsentrasi nanti saya kasih nanti berupa hadiah ya anaknya. Hadiah yang menyenangkan. Oke? Ya, ayo. Siap, konsentrasi. Botak. Batu. Batik. Botak. Batik. Batu. Botak. Batu. Batik. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup ice breakingnya, karena tadi di kelompok 2 ada yang salah, maka kita coba dulu dalam waktu berapa menit per kelompok ya. Kita coba dulu konsentrasi hanya 1 menit per kelompok. Berarti kita lakukan 5 menit. Yang saya sebutkan pertama adalah kelompok 5. Mana kelompok 5 nah? Ayo, konsentrasi ya. Botak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita main game, yaitu ice breaking. Karena ya, dengarkan baik-baik. Kalau saya sebutkan nanti botak, yang dipegang adalah kepala. Oke? Kalau saya bilang nanti batuk, dipegang mulut. Terus kalau saya bilang nanti batik, dipegang baju. Paham semua? Apa tadi kau bilang kalau botak apa? Batuk? Mulut. Batik? baju. Kalau silakan berdiri anak-anak semua, jangan tegak, santai aja, ya. Ayo. Siap? Siap nak? Siap. Botak. Batuk. Batik. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi tadi masih ada yang kurang konsentrasi. Maka di sini Bapak buat dulu perlombaan. Silakan dulu duduk, Pak. Silakan. Saya buat dulu perlombaan. Jadi kalau saya suruh nanti misal kelompok 1 yang berdiri kelompok 1 yang memperhatikan kelompok 2, 3, 4 dan 5. Paham? Nah, kita buat waktu per kelompok itu hanya durasi 1 menit saja ya. Paham? Ayo. Kelompok 1, tolong berdiri. Ayo, nak, konsentrasi. Jangan nanti konsentrasinya dilihat Bapak jadi bersalah ya. Karena Bapak nanti bisa Bapak buat nanti botak, saya bilang nanti baju. Ya, ayo silakan. Konsentrasi. Botak. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Ya, terima kasih kelompok 1. Sudah mulai konsentrasi. Mari kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 nah, berdiri. Perhatikan Bapak. Siap? Ayo. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batik. Terima kasih kelompok 2. Konsentrasi yang penuh. Mari kita lanjut kelompok yang ketiga. Silakan kelompok yang ketiga. Konsentrasi yang Bapak.
kita lanjut pembelajaran kita, yaitu bilangan berpangkat. Apa nak? Bilangan berpangkat itu pengertian bilangan berpangkat, suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Sekali lagi, bilangan berpangkat adalah, pengertian bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Paham tak? Itulah yang dikatakan bilangan berpangkat. Maka kita lanjut. Bilangan berpangkat tadi sudah pengertiannya sudah Wak jelaskan. Sekarang sifat-sifat bilangan berpangkat, ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sifatnya bilangan berpangkat bulat positif. Ingat, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, negatif. Yang ketiga, ada yang tahu? Enggak. Yang ketiga adalah pangkat 0. Yang keempat adalah apa nak? Pangkat pecahan. Dan yang kelima, bentuk akar. Bilangan pangkat positif adalah pangkatnya bernilai positif, bukan negatif. Sebagai contoh, perhatikan contoh pangkat positif 2 pangkat 3. Nanti kita lanjut ke operasi pengerjaannya. Ini masih memahami kita. Pahami dulu. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu siapa yang tahu nak? Niko, apa 2 pangkat 3? Jawaban itu. Prosesnya itu bagaimana 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Ya, tepuk tangan buat si Niko. Jadi kalau nanti, kalau tahu dia langsung berdiri anaknya, paham? Inilah yang dikatakan pangkat positif. Sekarang yang kedua, pangkat negatif. 2 pangkat minus 3. Berapa hasil dari 2 pangkat minus 3 nak? Berapa? Minus 8. Salah. Ada yang tahu? Belum paham? Ya, perhatikan ke depan. 2 pangkat minus 3 itu sama artinya dengan 1/2 pangkat 3. Yang artinya adalah setengah dikali setengah dikali setengah sama dengan 1 per berapa nak? Per 8. Maka dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat minus 3 adalah 1 per 8. Paham? Yang ketiga, pangkat 0. Kalau dikatakan pangkat 0 ini nak, setiap bilangan apapun pangkatnya itu, kalau pangkatnya itu 0, hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0 tadi sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. N pangkat 0 sama dengan berapa? Maka sebagai bukti bahwa bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, perhatikan ke depan. Contoh 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka kalau 2 pangkat 3 sama dengan berapa tadi nak? 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1.
perhatikan ke depan. Kalau 2 pangkat 3/5 artinya dia akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Membacanya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Itulah tadi sifat-sifat bilangan berpangkat. Maka kita buat nanti proses pengerjaannya. Perhatikan ke depan, tolonglah dulu ditulis sebentar, hanya waktu 2 menit bisa ditulis. Yang penting-pentingnya tulislah dulu biar Bapak lanjut nanti operasinya silakan tulis sebentar. Silakan. Jangan ada yang main-main ya. Sudah nak? Sudah? Hanya setengah aja. Ya kalau sudah siap, tolong di kelas akmu hapus dulu yang sebelah kiri nak. Biar kita buat operasinya. Cepat. Hapus nak. Ya, perhatikan ke depan nak, konsentrasi. Sekarang kita lanjut operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, perkalian A pangkat M dikali A pangkat M dengan basis yang sama. Basisnya adalah A atau bilangan pokoknya, sedangkan M dan N adalah pangkatnya. Ingat, jikalau bilangan pokok yang sama dikalikan pangkatnya diapakan nak? Ditambahkan atau dijumlahkan. Maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Sampai sini paham? Paham nak? Langsung kita buat contohnya. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Siapa yang tahu? Ya, Eca, tolong berdiri. Berapa nak? 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Eca. Ya, itu 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Itulah dulu salah satu contoh, ya. Yang kedua adalah pembagian
yaitu A pangkat N dibagi A pangkat N. Ada yang tahu kalau dibagi? Ya Andin? Pangkatnya jadi berapa hasilnya nak? Sama dengan A M kurang N. Ulangi. Pangkat M kurang N. A pangkat M kurang N. Jangan kita nak. Oh, bisa dia agak bingung ya nak ya. Padahal curah-curah kayak ini. A pangkat M kurang N. Sebagai contoh. Contohnya anakku, perhatikan. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Siapa yang tahu? Ya, dari kelompok 4 si Joshua berdiri berapa nak? 3,3 Pak. Dari mana 3 pangkat 3? 3,5 dikurang 2 Pak. 3 pangkat 5 kurang 2 sama dengan berapa? 3,3 Pak. 3 pangkat 3. Tepuk tangan buat Joshua. Yang ketiga. Yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan N. Beda. Perhatikan, A pangkat N dipangkatkan lagi. Hasilnya bagaimana? Ada yang tahu? Bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya berapa? Ada? Gak ada? Maka perhatikan ke depan. Jikalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya itu dikalikan. Jadi berapa nak? A pangkat N kali N sama dengan A pangkat MN. A pangkat MN. Contohnya bapak buat 2 pangkat 2 pangkat 3. Berapa? Siapa yang bisa? Niko, berdiri. Berapa nak? 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Tepuk tangan buat Niko. Yang terakhir anakku, A per B pangkat N. Berapa hasilnya? A per B dipangkatkan N. Ada yang bisa? Ada? Hah? Ada yang tahu? Gak ada? Hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. Paham? Sebagai contoh, 2/3 pangkat 3. Ada yang bisa? 2/3 pangkat 3. Ada yang bisa? Dari kelompok 5 ya. Si Joret berapa nak? 2/3 pangkat 3 Sama dengan berapa nak? Berapa? 2/3/3/3. Salah. Eca. 2/3 dipangkatkan 3 berapa nak? Menurut operasinya lagi berapa? 2/3/3/3. Sama dengan Sama dengan 6/9. iya. Sama dengannya salah nak, tapi operasinya tahu ya. Bahwa hasilnya adalah 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Namanya 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3/3 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 8/27. Jadi itulah kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita sudah belajar tentang operasi bilangan berpangkat. Dari hasil penjelasan Bapak pada pagi ini, ada yang belum mengerti atau sudah pas? Saya bertanya, sudah mengerti nak? Benar? Sudah mengerti? Udah yakin udah mengerti? Iya, jadi kalau sudah mengerti nak, jadi Bapak membagikan dulu lempar kerja peserta didik. Kalau nanti Bapak
kelompok dikerjakan bersama-sama kelompok dan satu perwakilan kelompok itu majulah ke depan. Kalau tahu ya Raya, kalau tidak tahu nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dari hasil penjelasan Bapak di depan pasti anak-anak pasti mengertikan. Paham? Ya, kelompok 1 ini nanti langsung dikerjakan nanti anak ya. Kelompok 2, kelompok 3 nak. Ya, kelompok 4, kelompok 5. Ya, dikerjakan dalam waktu 15 menit. Setiap perwakilan kelompok nanti langsung mengerjakan ke depan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Terima kasih. Kerjakan anak. Jangan ada yang main-main nak. Kerjasama. Ini kan kelompok nak. Ya, baik. Karena waktunya sudah pas, maka Bapak harapkan anak-anak bisa menyelesaikan soal yang tadi. Yang pertama, soal nomor pertama, siapa bisa mengerjakan nak? Ya, kelompok 2. Silakan ke depan.
Tapi sebelumnya ke depan dia kelompok nomor 2 siapa bisa? Ya, kelompok 4, nomor 3. Ya, kelompok 3. Ya, silakan yang soal nomor 1 maju kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok anggur kan, Nak? Ya, bagian kelompok anggur, mari kita dengarkan baik-baik. Terima kasih untuk Bapak Guru yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan jawaban nomor 1. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok anggur. Langsung saja saya bacakan soal nomor 1. Soalnya tentukan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 4. Jadi jawabannya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan saya akan menuliskannya di depan tulis. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Saya tanya, kira-kira soal yang dikerjakan kelompok 1 tadi atau kelompok anggur, apakah jawabannya benar? Benar? Ya. Nomor 1, 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Maka dapat disimpulkan yang dikerjakan kelompok 2 atau kelompok anggur adalah benar. Berikan tepuk tangan. Ya. Silakan mengerjakan nomor 2 yaitu kelompok 4 atau kelompok jeruk. Silakan, Nak. Terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdepan menjawab soal nomor 2. Perkenalkan, kami kelompok jeruk. Kami akan menjawab nomor 2. Tentukan hasil dari 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk lebih jelas lagi akan ditulis oleh rekan saya. Ya, saya kembalikan kepada kelompok. Apakah kira-kira benar jawaban dari kelompok 4, Nak? Benar? Oh. Pak, perhatikan dulu, perhatikan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena tadi penjelasan Bapak, kalau bilangan berpangkat dibagikan maka pangkatnya dikurangkan. Maka dengan demikian hasil diskusi kelompok 4 adalah benar. Mari kita berikan tepuk tangan. Kembali ke tempat. Ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 tadi dari kelompok Manggis. Ya, silakan kelompok 3 atau kelompok Manggis. Jadi terima kasih kepada Bapak Guru karena sudah mempersilahkan kami untuk menjawab soal nomor 3. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok Manggis. Kami akan menjawab soal nomor 3. Tentukan hasil dari 2 negatif 3. Untuk menjelaskan lagi, teman saya akan menulis jawabannya di papan
Ya, baik, kelompok 3 sudah menuliskan hasil yang didiskusikan. Maka saya bertanya kepada kelompok yang lain, apakah jawaban dari kelompok 3 jawaban yang benar? Benar? Jadi kalau 2 pangkat minus 3 itu sama artinya dengan 1/2 berpangkat 3, yang artinya adalah 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Maka dapat disimpulkan jawaban dari kelompok 3 adalah benar. Mari kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Jadi dengan demikian hasil dari diskusi dari kelompok per kelompok tadi sudah benar-benar sudah dilakukan dengan baik. Maka saya bertanya kepada anak-anak Bapak, ada pertanyaan sama Bapak? Mana tahu ada yang kurang jelas, nak? Ada, nak? Ada, nak? Terima kasih kepada anak kami, karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dimampukan atau mampu mengetahui dasar-dasar perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua tadi, siswa memahami perkalian bilangan berpangkat bulat, positif maupun negatif. Dengan demikian, pembelajaran kita untuk bilangan berpangkat sudah benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran kita untuk minggu depan anakku, kita belajar dengan bilangan bentuk akar. Apa nak? Bentuk akar. Jadi untuk minggu depan kita sudah masuk materi bentuk akar. Jadi Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak, sebelum masuk minggu depan alangkah baiknya dipelajari dulu bagaimana cara mengerjakan bilangan bentuk akar. Bisa dipahami ya? Jangan bermain-main. Jadi dengan demikian kita akhiri pembelajaran kita ini dengan baik. Terima kasih. Ya, ditutup dengan doa. Berdiri. Buat sini. Mari kita berdoa untuk dalam kita masing-masing dunia. Ya Bapa, kami sudah selesai belajar ya Bapa, berkatilah kami ya Bapa, berkati guru kami, mengajar kami, berikan mereka kesehatan dan rezeki ya Bapa. Ya Bapa, sebentarlah kami mau pulang, berkatilah kami, dan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka. Amin. Siap bro. Kepada Bapak Guru bisa? Selamat siang. Silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Ya. Langsung pulang ke rumah, jangan bermain-main. Salah boy. Tahu soalnya